Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk materi baru lagi ya. Setelah sepekan kemarin kita mengadakan PTS dan remedial-remedial. Oke, materi baru kita adalah news item. Ya, kalau kita ngomongin news, berarti artinya ngomongin berita. Ya, berarti tema kita hari ini adalah seputar berita. Makanya kemarin saya kasih tugas kalian mencari dan mengumpulkan berita, macam-macam berita, ya. Jadi berkaitan nih sama hari ini. Hari ini karena saya akan menjelaskan apa sih itu news item, ya. Nah, kita masuk dulu ke social functionnya, ya. Social functionnya adalah to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered important and interesting. Jadi artinya adalah untuk menginformasikan kepada para pembaca, para pendengar, atau penonton tentang sebuah kejadian di hari tersebut yang mana begitu penting dan begitu tertarik untuk disimak, ya. Itu jadi maksudnya, tujuannya kita membacakan sebuah berita, yaitu yang tadi. Jadi untuk memberikan informasi, ya, sebuah kejadian hari ini. Sampai sini jelas ya. Next kita ngomong ke structure-nya atau bagian-bagian dalam berita tersebut, ya. Ada 3 bagian dalam berita tersebut. Yang pertama adalah newsworthy, ya. Yang pertama ada newsworthy events. Ini bagian pertamanya, ya. Jadi recount the event in summary form. Inform readers important or unique features of event, subject related, as well as the location and the date. Ya, this paragraph answer the 5 WH questions. Jadi di awalnya, jadi sebabnya, awalnya ini berita ada, ya. Kemudian next, ya, yang tahapan keduanya adalah background events. Background events itu elaborate what happened to whom and in what circumstances. Jadi kejadian-kejadiannya kepada siapa, apa yang terjadi, terus kejadian apa, ya, itu dikasih tahu di sini sequence of events. Jadi sesuai kronologi. Ya, sesuai kronologi berarti sesuai urutan. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah source. Ya, sumber. Sumber ini biasanya adalah sebuah komen dari partisipan atau sebuah saksi. Jadi kalau kamu ngelihat berita kan pasti ditanyakan ya, ini kejadian ini Bapak ngelihat nggak atau Ibu ngelihat nggak kejadian ini, jam berapa, bagaimana terjadinya. Nah, itu biasanya yang ditanyakan itu kan biasanya kan menjawab tuh. Nah, jawaban itu namanya source, ya, atau saksi. Saksi dari kejadian tersebut. Misalkan ada sebuah kecelakaan. Nah, yang ditanyakan adalah penduduk setempat. Nah, penduduk setempat itu namanya source, ya, sumbernya. Jadi dalam sebuah berita wajib ada yang namanya source. Kenapa? Karena itu adalah sebuah bukti. Karena kita ngomongin news, kita ngomongin sebuah berita, ya. Jadi sebuah berita itu harus didasari dengan adanya bukti. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi strukturnya ada 3. Yang pertama newsworthy events, kemudian background events, ya, background itu gimana kejadiannya, dan yang ketiga adalah source, sumbernya, ya, saksi-saksinya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada sebuah berita, ya. Judulnya One of Four Remaining Young Turtles Dies in China. Ya, itu judulnya. Nah, di sini saya sudah bagikan, ya. Di sini saya udah bagikan ada yang namanya newsworthy event, ada yang namanya background event, dan ada yang namanya source. Kita lihat newsworthy event yang mana nih yang sini. One of the world's rarest turtles, a young giant sawfox, has died in China, leaving just 3 remaining. Itu pertama-tama dijelaskan bentuk beritanya yang mau diomongin beritanya apa sih? Nah, itu adalah newsworthy event. Ya. Kemudian baru dijelaskan, also known as Ravetus swinhoe, the female turtle died in Suho Zoo in southern China. Experts had tried to artificially inseminate the creature, which was over 90 years old, for a 5th time shortly before she died.
The species is critically endangered due to hunting, overfishing, and destruction of its habitat. One male is left in China's zoo, while 2 other turtles live in the wild in Vietnam. The elusive nature of the turtle means it has been difficult to identify the latter gender. Local staff and international experts had attempted to artificially inseminate the female 24 hours before she died. Itu yang tadi saya bacakan. Itu namanya background event. Jadi dijelaskan dia kenapa sih bisa meninggalnya, ya, bisa matinya. Kenapa? Karena dia ternyata sebetulnya dia berbahaya, kehidupannya berbahaya, bukannya dia berbahaya, tapi kehidupannya berbahaya karena dia diserang, ya, dengan cara diburu, ya, dengan cara dipancing atau dirusak tempat tinggalnya dia. Nah, itu lama-kelamaan akan mati. Ya, jadi cuman karena seperti judulnya One of Remaining, ya, judulnya One of Remaining. Jadi cuma 1 yang tersisa. Remaining itu artinya tersisa. Jadi dari 4 itu jadi tersisa. Cuman 1, ya, karena yang tadi. Nah, dijelaskan kenapa jadi meninggalnya, punahnya kenapa. Nah, kemudian ada kata dayset yang saya warnain merah. Dayset. Nah, di situ ada kata dayset, berarti ada buktinya, ada witnessnya, ada expertnya yang ngomong. Ya, itu masuk ke dalam source. Jelas ya sampai situ? Ya. Kalau sudah jelas, ya, mudah-mudahan kalian jelas dengan penjelasan saya tentang news item. Ini hanya penjelasan awal dulu, karena nanti baru kita ngomongin tentang grammatical feature secara ketata bahasaannya. Ya, nanti di sana ada passive voice, nanti ada direct indirect speech, ada tenses juga, tapi nanti. Sekarang saya mau tugasnya kalian, ya. Ini kita lihat tugasnya. Oke. Tugasnya ini berkaitan sama minggu lalu nih, ya. Kalian minggu lalu saya tugaskan untuk mencari berita kan, tapi hanya 5 yang mengumpulkan, berarti sisanya nggak tahu kemana. Nah, yang belum mengumpulkan tolong segera dikumpulkan, tolong segera dicari beritanya, karena tugasnya berkaitan sama berita yang kamu cari. Tugasnya adalah analisa struktur dari berita. Nih, tugasnya saya garis bawahi. Analisa struktur dari berita yang kalian kirim. Struktur yang tadi, mana yang newsworthy events, mana yang background events, dan mana yang source. Nah, itu kan analisa struktur. Ya, kalian pisahkan di situ. Ya, bagi yang sudah mengirim diedit ulang, dicontohkan, contohnya kayak saya, ya. Contohnya kayak saya ngirimnya, atau misalkan kamu ngirimnya dengan tulis tangan, ya digarisin aja atau diwarnain spidol atau stabilo, mana yang newsworthy, mana yang background events, dan mana yang source. Bagi yang belum mengumpulkan berita, cari sekarang, ya, kumpulkan sudah sesuai dengan analisanya. Oke, saya tunggu hari ini tugasnya ya. Thank you very much. See ya. Assalamualaikum.